Walaupun fungisida yang saya gunakan ini fungisida yang murah meriah, tapi dengan saya menambahkan satu bahan ini itu alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Oke, berjumpa lagi ya bersama saya Samsul Ma'arif, dan masih tetap bersama channel Bacar Organik ya. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya kepada para sahabat tani semua, bagaimana di daerah sahabat tani, apakah sudah mulai turun hujan atau belum? Nah, kebetulan di daerah saya di Mesuji Lampung itu alhamdulillah itu sudah mulai turun hujan ya, sudah memasuki musim hujan. Nah, maka karena sudah memasuki musim hujan, maka dalam video kali ini saya akan berbagi kepada para sahabat tani semua bagaimana cara untuk mencegah yang namanya serangan jamur ya, terutama jamur fusarium yang itu biasanya menjadi momok yang sangat menakutkan bagi para sahabat-sahabat tani semua. Nah, di sini saya akan berbagi cara untuk pengaplikasian fungisida ya, agar tanaman cabai kita itu terhindar dari yang namanya jamur fusarium, serta agar lebih hemat penggunaan fungisida kimia ya sahabat tani. Nah, oke, tanpa berlama-lama di sini saya akan langsung praktekkan kepada para sahabat-sahabat tani semua bagaimana cara untuk menggunakan fungisida agar bisa tepat sasaran, dan juga khasiat dari fungisida yang kita berikan itu bisa benar-benar membasmi ataupun mencegah pertumbuhan jamur fusarium ya sahabat tani semua. Nah, oke, para sahabat-sahabat taniku semua dimanapun berada. Nah, di sini sekaligus saya akan mempraktekkan ya untuk pengaplikasian fungisida agar lebih maksimal khasiat ataupun manfaat daripada fungisida ya sahabat tani. Nah, namun sebelumnya ini sedikit saya cuplik, saya berikan tip ya sahabat tani, jadi agar di media tanam kita ataupun di lahan tanaman cabai kita itu bisa terhindar dari yang namanya fusarium ya sahabat tani pada saat musim penghujan seperti ini. Nah, jadi tipnya itu kita harus benar-benar mengurangi penggunaan pupuk yang mengandung unsur hara nitrogen ya sahabat tani, terutama pupuk yang diberikan melalui pengocoran ataupun melalui penaburan ya sahabat tani di bagian media tanam, karena pupuk yang mengandung unsur hara nitrogen itu biasanya bisa mengundang munculnya jamur fusarium ya sahabat tani. Nah, maka kita harus benar-benar mengurangi ataupun mengatur kebutuhan nitrogen untuk tanaman kita, terutama yang diberikan melalui pengocoran ya sahabat tani. Nah, itu sedikit tip yang saya bagikan agar tanaman cabai kita seminimal mungkin bisa terhindar dari yang namanya jamur fusarium. Nah, oke ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengocoran fungisida ya sahabat tani. Nah, di sini saya hanya menggunakan fungisida yang sangat murah meriah sekali, yang biasa saya gunakan yaitu Kozeb. Ini adalah produk dari DGW, Kozeb 80 WP. Dia bahan aktifnya adalah Mancozeb ya sahabat tani, Mancozeb 80%. Ini adalah fungisida yang biasa saya gunakan ya. Jadi saya tidak menggunakan fungisida yang harganya mahal-mahal ya sahabat tani, karena memang saya sudah membuktikan sendiri dengan saya meminimalisir penggunaan nitrogen pada saat musim penghujan itu alhamdulillah tanaman cabai saya bisa terhindar dari yang namanya fusarium. Nah, kemudian tidak menutup kemungkinan juga agar lebih efektif dalam pengendalian fusarium, maka di sini saya juga mengaplikasikan yang namanya fungisida ya sahabat tani. Ini adalah fungisida yang bersifat kimia. Ada juga nanti fungisida yang bersifat organik, itu juga biasa juga saya lakukan untuk memaksimalkan pencegahan yang namanya jamur ya sahabat tani pada saat musim penghujan. Nah, jadi saya tuh dalam pengendalian hama ataupun pengendalian jamur itu biasanya saya melakukan rolling antara penggunaan fungisida kimia dan juga fungisida organik ya sahabat tani, agar menghindari resisten ya dari patogen jamur ataupun hama penyakit. Nah, oke, di sini saya hanya menggunakan dua bahan ini yaitu Bendas dan juga Kozeb ya sahabat tani. Nah, untuk Bendas ini adalah fungisida sistemik. Dia untuk bahan aktifnya yaitu karbendazim ya sahabat tani. Ini adalah produk dari PT Trida Kimia Sakti. Nah, ini juga merupakan fungisida yang saya gunakan, yang harganya cukup murah meriah sekali ya sahabat tani. Nah, namun walaupun ini harganya sangat murah meriah, tapi ini sangat efektif sekali untuk pencegahan ataupun pengendalian layu fusarium, patai antraknosa ya, dan juga segala sesuatu ataupun segala kendala yang disebabkan oleh jamur ya sahabat tani. Tapi di sini
saya menggunakan satu bahan ini ya. Ini adalah merupakan bahan kunci. Jadi walaupun fungisida yang saya gunakan ini fungisida yang murah meriah, tapi dengan saya menambahkan satu bahan ini, itu alhamdulillah ya, dari tahun kemarin itu alhamdulillah untuk fusarium itu sangat bisa dikendalikan ya sahabat tani. Nah, ini adalah merupakan bahan untuk pembuat kue ya sahabat tani. Ini adalah soda kue ya sahabat tani. Ini soda kue yang biasanya dijadikan sebagai pengembang kue ya sahabat tani. Nah, ternyata setelah saya pelajari, saya mencari referensi, ternyata soda kue ini bisa memaksimalkan kerja daripada fungisida ya sahabat tani, karena dia mampu membasmi ataupun membunuh jamur ataupun bakteri ya sahabat tani. Jadi ini ketika dicampurkan pada saat penggunaan fungisida itu bisa memaksimalkan fungsi dari fungisida yang kita berikan ya sahabat tani. Nah, oke. Jadi dalam pengaplikasian kali ini, praktek pengaplikasian kali ini saya menggunakan dua bahan ini ya. Untuk fungisidanya, dan saya tambahkan bahan kunci untuk memaksimalkan fungsi kerja daripada fungisida yang saya gunakan. Oke, di sini saya sudah siapkan air sebanyak 20 liter ya sahabat tani. Jadi perlu diingat, ini adalah dosis per 20 liter air ya sahabat tani. Nah, untuk bahan yang pertama yang saya masukkan yaitu adalah soda kue ya sahabat tani. Jadi soda kue yang saya masukkan terlebih dahulu. Untuk dosisnya, soda kue ini per 20 liter air ini saya hanya menggunakan 1 sendok makan ya sahabat tani. 1 sendok makan per 20 liter air. Nah, kemudian untuk fungisida bendasnya ini, fungisida yang bersifat sistemik, dalam pengocoran 20 liter air ini saya menggunakan 2 sendok makan ya. Jadi cukup irit sekali untuk fungisidanya. Tidak perlu banyak-banyak, asalkan ditambahkan soda kue tadi, itu saya sudah membuktikan sendiri itu bisa maksimal ya untuk membasmi yang namanya jamur fusarium ya. Jadi untuk bendasnya ini 2 sendok makan per 20 liter air. Nah, selanjutnya untuk fungisida kosep ataupun mankosepnya ini juga saya hanya menggunakan 2 sendok makan ya. 2 sendok makan itu sudah sangat efektif sekali. 1, 2. Nah, sahabat tani. Nah, jadi ini dari 0 sampai sekarang usia 119 hari itu saya hanya menggunakan satu kemasan ini ya, 1 kilo. Itu ini masih sisa ya sahabat tani. Nah, ini jadi sangat irit sekali untuk fungisida dalam metode saya menanam cabai ya sahabat tani. Nah, oke. Selanjutnya setelah kita masukkan semua bahan tadi, yaitu untuk soda kuenya 1 sendok, kemudian bendasnya itu 2 sendok, dan juga kosepnya itu 2 sendok. Selanjutnya kita lakukan pengadukan. Nah, diaduk ya sahabat tani sampai benar-benar rata, tercampur, terlarut ke dalam air. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita masukkan ke tank kocornya ya. Kemudian kita aplikasikan. Nah, untuk pengaplikasiannya itu dikocorkan ke lubang tanam ya, ataupun ke pangkal batangnya langsung. Nah, itu yang paling utama, itu di pangkal batang langsung ya, untuk pencegahan jamur fusarium agar tidak tumbuh dan tidak menyerang ke tanaman cabai kita. Nah, kemudian untuk interval pengaplikasiannya itu wajib dilakukan setiap kali kita melakukan pemupukan kimia ya, terutama pupuk yang mengandung unsur hara nitrogen yang diberikan melalui pengocoran, itu wajib sekali diberikan fungisida yang bersifat kimia ke bagian pangkal batang ya, sahabat-sahabat tani semua. Nah, fungsinya agar supaya tidak memancing ataupun mencegah pertumbuhan jamur fusarium ya sahabat tani. Dan kemudian untuk pengocoran rutin itu bisa sahabat tani berikan itu 10 hari sekali. Nah, oke. Jadi demikian tadi ya ilmu yang dapat saya bagikan melalui video ini. Jadi pada saat musim penghujan, agar tanaman cabai kita terhindar, terbebas dari yang namanya jamur fusarium, itu kita harus melakukan pengocoran fungisida kimia. Dan untuk fungisidanya itu tidak perlu yang mahal-mahal, cukup menggunakan fungisida yang murah meriah, asalkan kita menambahkan soda kue ya, seperti sepengalaman saya yang saya lakukan dan sudah saya buktikan. Untuk memaksimalkan fungisida itu saya menambahkan yang namanya soda kue ya sahabat tani semua. Nah, oke, semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian, dan apabila ada yang belum paham yang ingin ditanyakan, sahabat tani silakan tulis di kolom komentar, atau sahabat tani bisa cek di deskripsi video. Di situ sudah saya rangkum mengenai cara aplikasi apa saja yang saya gunakan, dan sahabat tani bisa juga menghubungi nomor yang saya sertakan di deskripsi video agar kita bisa saling sharing ya, berbagi ilmu tentang dunia pertanian. Nah, selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.